Tepat, pesawat kepresidenan Republik Indonesia berwarna merah putih. Ditulis oleh Panjatha di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Pesawat kepresidenan Republik Indonesia dulu digagas dan direalisasikan di era SBY, tapi sepertinya beliau tidak sering menggunakannya karena masa jabatan keburu berakhir. Karena beliau yang menggagas dan merealisasikan, tentu wajar jika ide dan masukannya lah yang mendominasi sosok pesawat itu, termasuk dalam hal warna bodi pesawat yang biru angkasa. Tapi terus terang saja, ketika pesawat RI-1 itu pertama sekali diperlihatkan ke publik, penulis langsung merasa heran dan bertanya-tanya, kenapa bodi pesawat itu dominan biru angkasa? Mestinya kan bernuansa merah putih. Mengapa harus warna biru? Apakah itu dimaksudkan untuk partai politik asal SBY selaku penggagas yang kebetulan berwarna khas biru? Ini sesuatu yang absurd, sebab yang namanya pesawat kepresidenan itu milik negara, maka sedapat mungkin harus didesain supaya penampilannya bisa mewakili wajah negara. Akan beda jika itu pesawat pribadi, terserah pemiliknya mau bikin warna seperti apa. Seperti Surya Paloh yang ketika masa kampanye Pilpres 2019 dulu menuliskan Jokowi presidenku di bodi pesawatnya. Suka-suka dia, sebab pesawat punya dia kok. Namun ketika pesawat kenegaraan Republik Indonesia dicat dengan warna biru muda, itu sangat tidak nyambung. Tapi kita maklum saja, sebab memang apa sih pekerjaan kawan kita itu yang benar, mana ada yang beres. Kebanyakan mangkrak yang selanjutnya dibereskan oleh Jokowi. Yang lebih kacau dan fatal adalah soal pembiaran paham radikalis dan sikap intoleransi tumbuh subur. Inilah yang kini menjadi duri dalam daging di tubuh bangsa ini. Kelompok masyarakat yang sudah teracuni paham inilah yang membuat negeri ini sulit maju. Gerak laju pembangunan tersendat karena kelompok ini selalu bikin ulah. Saat ini sangat terasa sekali betapa kelompok ini menjadi penghalang dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19. Mereka selalu bertameng dan berlindung di balik jubah agama, padahal mereka kerap menjadi penyesat bagi masyarakat yang polos dan lugu. Misalnya, oknum-oknum penceramah agama kelompok ini menolak keberadaan COVID-19 dan menghasut para pengikutnya supaya tidak patuh pada anjuran pemerintah. Saat ini kelompok ini tumbuh subur karena dibiarkan, bahkan difasilitasi oleh pemerintahan sebelumnya. Maka benar kata orang bahwa Jokowi kini ibarat mencuci piring kotor yang ditinggalkan pendahulunya. Dan sungguh tak dinyana jika ini pesawat kepresidenan pun turut diurus karena warnanya memang tidak sesuai, maka terpaksa diganti menjadi warna merah putih. Peluncuran pesawat berwarna baru ini pun sangat tepat dalam rangka menyambut HUT RI ke-76. Seperti diduga, sudah pastilah akan ada tentangan dari berbagai pihak, terutama dari kubu Demokrat, merasa bahwa pesawat itu karya sang junjungan. Mereka langsung nyinyir ketika tampilannya diubah, padahal dari awal memang tidak pas, sebab kombinasi warna merah dan putih lah yang ideal untuk menunjukkan jati diri dan identitas bangsa kita. Namun hal ini yang agaknya tidak terpikirkan oleh mereka. Lagi pula yang namanya pesawat kepresidenan itu kan terserah presiden yang menggunakannya dong. Kalau presiden yang sedang berhak atas pesawat itu mengubah desain interiornya supaya lebih sesuai dengan seleranya, itu hak prerogatif dia. Dan kini Presiden Jokowi mengubahnya menjadi merah putih sesuai karakternya yang nasionalis dan cinta pada negeri ini. Lalu apa hak orang lain menyinyirinya, kecuali warnanya diubah menjadi khas klub Manchester United atau MU. Nah, itu baru salah. Maka sangat ganjil ketika ada yang nyinyir warna merah putih di pesawat kepresidenan tersebut. Mungkin karena dia merasa bahwa karya besar majikannya diubah-ubah. Lucu, padahal sang majikan sudah tidak punya hak apa-apa lagi atas pesawat itu. Ketika dikatakan bahwa warna biru langit itu sebagai kamuflase demi keamanan pesawat, itu juga statement yang sangat jenaka. Memangnya pesawat tempur yang perlu dikamuflase supaya tidak terdeteksi mata pihak lawan? Padahal justru dengan memiliki warna mencolok seperti saat inilah pesawat kepresidenan Republik Indonesia ini mudah dikenali dari kejauhan. Maka dengan demikian resiko tabrakan dengan pesawat lain pun jadi mengecil. Coba kalau warnanya biru langit, pilot yang tidak awas tentu sukar membedakannya dengan angkasa. Maka adalah sangat tepat pesawat kepresidenan Republik Indonesia diubah catnya menjadi merah putih. Di tengah awan pun
warna mencolok ini akan segera dikenali pilot yang sedang berada di pesawat lain. Resiko terjadinya kecelakaan pun jadi nihil. Maka kepada pihak-pihak yang selalu nyinyirin apapun yang dilakukan oleh pemerintah, sebaiknya banyak belajar supaya lebih bermutu saat berkuar-kuar di media. Jangan seperti oknum politikus yang sok pandai bicara soal kamuflase warna langit. Belajarlah dari tiang-tiang besi atau menara-menara yang dibangun menjulang tinggi ke awan. Pasti dicat warna-warni merah dan putih. Tujuannya supaya langsung dikenali oleh para penerbang dan dihindari. Apalagi pesawat yang berada di angkasa raya, wajar dan patut dikasih warna mencolok agar mudah dikenali pilot lain, sehingga resiko terjadinya tabrakan pun bisa dihindari. Bagaimana menurut Anda? Ferdinand bongkar liciknya Anies, waspada tukang klaim. Ditulis oleh Nina Nur di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Kasihan bener ya warga DKI Jakarta, sudah jarang ditengok oleh pemimpinnya, disamakan pula dengan hewan. Sudah pada tahu dong bagaimana dramatisnya Anies menengok dua harimau di Ragunan sembari menyebut kedua hewan ini sebagai warga DKI. Oke lah, kita semua yang waras ini pasti sayang juga sama hewan dan ciptaan Tuhan lainnya. Tapi jika perilaku ini dibandingkan dengan absennya Anies menjenguk warga DKI Jakarta yang masih hidup, maka warga Jakarta bisa jadi merasa malu hati melihat kelakuan dramatis Anies ini. Presiden Jokowi saja belusukan kemana-mana di Jakarta siang dan malam, lah kok gubernurnya hanya belusukan di kuburan dan kebun binatang. Itulah yang sekarang terjadi pada Anies, yang hanya bisa dipahami jika melihatnya dari sudut pandang politis. Mengapa Anies lebih memilih menengok makam dan kebun binatang? Dugaan saya adalah karena jika Anies turun menengok warga, reaksi warga itu tidak bisa diprediksi. Warga pasti mengapresiasi ketika bertemu dengan Presiden Jokowi yang belusukan. Kalau Anies, jangan-jangan nanti terjadi kekacauan karena warga malah protes ke Anies. Kan susah dan tidak bisa jadi video dramatis. Sementara di kuburan dan di kebun binatang hanya ada sedikit warga, memperkecil kemungkinan blunder dan kekacauan. Jadi Anies sekarang sedang berusaha mendulang hasil kerja dan prestasi dengan susah payah. Anies pun mencari celah di mana-mana, sementara program-programnya sendiri seperti ajang balap Formula E dan program rumah DP 0 rupiah sudah tidak bisa dibanggakan Anies. Proyek sampah pun mangkrak, proyek banjir mana? Katanya bikin masjid dan museum Nabi di Ancol, kok nggak ada suaranya lagi? Paling hanya proyek stadion JIS yang bisa diandalkan Anies. Apakah itu cukup? Emang sesudah stadion JIS diresmikan, stadion itu langsung dipakai buat PON, buat SEA Games? Kan enggak. Oleh sebab itu Anies berusaha mencari celah lain yang bisa dijadikan sebagai prestasi. Ingat kan bagaimana sumringah muka Anies dalam sebuah video yang dia buat untuk mengumumkan bahwa IGD di Jakarta mulai kosong. Pada saat yang sama Wagub DKI mengumumkan keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan pasien COVID di angka 73% dan keterisian ICU 89%. Angka ini masih tinggi. Untuk disambut Anies dengan senyum sumringah, harusnya ya masih prihatin dan serius dong. Namanya juga sedang mendulang prestasi, apapun disamber, termasuk soal vaksinasi di DKI Jakarta. Dilansir suara.com dan cnbcindonesia.com, kembali Anies mengumumkan di berbagai media bahwa dirinya berhasil mencapai bahkan melebihi target vaksinasi yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta DKI Jakarta harus sudah melakukan vaksinasi buat 7,5 juta penduduk sampai akhir Agustus nanti. Anies pun memamerkan pencapaiannya ini. Pada 14 Juni, Pak Presiden memberikan target 7,5 juta vaksinasi dosis pertama untuk DKI Jakarta harus tuntas di Agustus. Pada 31 Juli kami laporkan target tersebut sudah tercapai, 7,5 juta vaksin dosis pertama dan 2,5 juta vaksin dosis kedua. Alhamdulillah, ini artinya kita lebih cepat 1 bulan dari target jadwal yang ditetapkan, ujar Anies. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan vaksinasi ini. Kita akan terus kerja dan akan kerja cepat memastikan bahwa seluruh warga yang tinggal dan berkegiatan di Jakarta itu divaksin. Jadi, walaupun target 7,5 juta itu sudah tercapai, tapi kita tidak akan berhenti di titik ini. Kita akan teruskan. Lanjut Anies. Kita
Yang mendukung? Siapa yang mendukung? Siapa yang beneran kerja? Kelakuan main klaim oleh Anies ini pun disliding oleh politisi Ferdinand Huta-Heian. Waspada tukang klaim, andai saja dia manusia jujur, maka dia akan selalu mengucapkan terima kasih kepada yang sudah lelah bekerja. Begitu juga dengan sistem transportasi Jakarta yang dibangun pendahulunya. Tak pernah lidahnya mengucapkan terima kasih kepada pendahulunya. Dia bukan orang baik, tulis Ferdinand di akun Twitternya. Ferdinand juga membongkar siapa-siapa yang sebenarnya benar-benar bekerja menggeber vaksinasi di Jakarta, termasuk pihak Polri, TNI, dan BIN. Ini sudah sangat jelas sesuai dengan permintaan Presiden Jokowi pada akhir Juni lalu. Waktu itu, Presiden meminta jajaran TNI dan Polri, Kodam, dan Polda untuk mengakselerasi program vaksinasi. Google saja kata kunci ini, Polri TNI gelar vaksinasi di Jakarta, maka akan muncul seabrek berita menunjukkan kerja keras TNI dan Polri menggeber vaksinasi. Dan kalau mau ditambah lagi, ada pula peran Kementerian BUMN dan Kementerian Parekraf dalam membuka sentra-sentra vaksinasi di DKI Jakarta. Sementara Anies tinggal mengklaim hasilnya saja. Kebayang kalau dia jadi presiden, nggak bakal bisa kerja sekeras Presiden Jokowi lah, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda?